Sebelumnya di sini kita mau ngenalin diri dulu, mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Farus Pianun dengan NIM 121170095 dari Institut Teknologi Sumatera. Ya, halo, nama gue Silva Muarani ya, dari Arsitektur 21. Halo. Jadi di sini dia jadi narasumber gue di video kali ini. Oke. Silva, definisi pengukuran itu apa sih menurut kamu? Nah, kalau menurut saya, definisi pengukuran itu adalah segala macam aktivitas yang digunakan untuk membandingkan kuantitas yang diukur menggunakan alat ukur tertentu. Nah, itu kalau menurut saya, Farah. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kamu tahu nggak sih apa itu besaran dan satuan? Itu kan ada tuh di dalam pengukuran ya. Kamu tahu nggak itu apa? Kayaknya aku kurang mengetahuinya. Emang itu apa ya? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuannya. Nah, kalau satuan sendiri itu digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau membandingkan suatu pengukuran tertentu. Gitu Silva, paham nggak? Oh, jadi gitu ya? Oke, aku paham. Nah, jadi sekarang aku mau jelasin tentang kalibrasi. Jadi kalibrasi itu merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Biasanya, agar kita tahu apakah pengukuran itu akurat dan konstan, bisa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan yang tersertifikasi. Tadi kan udah tahu tuh tentang definisi pengukuran, besaran dan satuan. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih, dengar-dengar resolusi dan presisi itu sering digunakan untuk mendeskripsikan jenis dan kualitas dari sebuah alat ukur. Kamu tahu nggak apa sih itu resolusi dan presisi? Kayaknya aku kurang mengetahui deh, itu tuh apa. Oke, jadi resolusi itu adalah perbedaan terkecil dalam dimensi yang dapat diketahui oleh suatu alat ukur. Contohnya itu penggaris itu lebih kurang dibandingkan dengan mikrometer. Mikrometer itu lebih akurat dibandingkan dari penggaris itu tersebut gitu. Gitu ya. Oke. Kalau presisi sendiri itu derajat di mana alat ukur memberikan hasil pengukuran yang berulang-ulang. Jadi kita tuh ukur itu diulang-ulang sampai menemukan hasil yang sama gitu. Makanya itu bisa disebut presisi. Contohnya penggaris aluminium yang mengembang dan menyusut tergantung pada perbedaan suhu di lingkungannya, di mana penggaris tersebut digunakan. Oleh karena itu, kepresisiannya dari penggaris aluminium dapat terpengaruh walaupun hanya dipegang dengan tangan. Nah, jadi gitu Silva, bedanya akurasi sama presisi. Jadi itu tuh memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya? Iya. Oke, aku paham. Oke. Silva, Iya? kamu tahu gak sih apa aja standar pengukuran yang kita pakai? Kalau standar pengukuran yang kita pakai menurut standar internasional, itu tuh ada panjang, satuannya itu ada meter, massa itu satuannya ada kilogram, waktu itu satuannya ada sekon, suhu itu ada satuannya ada Kelvin, terus juga ada intensitas cahaya itu candela, terus juga ada jumlah molekul itu mol. Nah, itu aja yang saya ketahui menurut standar internasional. Jadi ada lagi standar pengukuran imperial atau British gitu. Nah, itu sendiri nanti aku jelasin ya. Nah, jadi di sini aku mau jelasin sistem satuan internasional terbagi menjadi dua jenis, yaitu MKS yaitu meter kilogram sekon dan CGS yaitu sentimeter gram dan sekon. Besaran yang diukur dengan satuan ini antara lain panjang, massa, waktu, gaya energi atau usaha, kecepatan, massa, jenis percepatan, dan muatan elektron. Satuan imperial atau British. Nah, di sini juga aku bakal jelasin nih perbedaan satuan metrik sama satuan imperial. Nah, satuan metrik ini adalah sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Nah, sedangkan satuan imperial adalah sistem yang menggunakan ukuran-ukuran tak lazim bagi kita yang berasal dari negara yang menggunakan sistem SI. Nah, kalau misalkan di satuan internasional itu kan
besaran panjang pakai satuan yang meter. Nah, kalau di sistem imperial ini dia pakai feet. Nah, sedangkan massa kalau di satuan internasional pakai kilogram, kalau di imperial itu pakai pound. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang karakteristik pengukuran nih. Yang pertama, perbandingan atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Misalnya, kuantifikasi tinggi badan dilakukan dengan membandingkan tinggi badan sebagai atribut fisik dengan menggunakan meteran sebagai alat ukur. Hal ini berarti apa yang diukur adalah atribut atau dimensi dari sesuatu, bukan sesuatu itu sendiri. Contoh lainnya, misalnya kita tidak dapat mengukur meja karena yang kita ukur adalah dimensi dari meja tersebut, yaitu panjang maupun lebar meja. Yang kedua, itu adalah hasil pengukuran dinyatakan secara kuantitatif. Nah, karakteristik pengukuran yang kedua mengatakan bahwa hasil pengukuran dinyatakan secara kuantitatif, yaitu berwujud angka. Hal ini memberikan hasil yang dapat dipercaya dan selalu benar. Misalnya, pada pengukuran panjang hasilnya akan berwujud angka 25 cm atau 50 cm. Selain itu, pada pengukuran aspek non-fisik atau psikologis akan kita temui hasil pengukuran yang berupa angka penilaian kecerdasan yang misalnya adalah 120. Yang ketiga, ada hasil pengukuran bersifat deskriptif. Arti dari karakteristik yang ketiga adalah hanya sebatas memberikan angka yang tidak diinterpretasikan lebih jauh. Misalnya, hasil panjang dari suatu meja adalah 100 cm, tidak disertai oleh keterangan meja tersebut panjang atau tidak panjang. Oke, sampai di sini dulu obrolan aku dengan Mbak Silva. Dadah guys. See you next time.